Nah, dasar dari QNMR sekali lagi bisa dilambangkan dengan rumus sebagai berikut, yaitu intensitas dari sinyal yang kita peroleh itu sebetulnya merupakan fungsi dari jumlah inti yang ada di dalam sampel yang kemudian dikalikan atau bergantung pada CS, di mana CS ini adalah proportionality constant yang dihasilkan dari parameter-parameter tertentu dari alat spektrometer kita dan juga dari sifat sampel kita. Jadi, nukleus tertentu menggunakan peralatan NMR atau mesin NMR yang tertentu akan menghasilkan sinyal yang besarnya tertentu. Begitu. Jadi sangat penting di sini bahwa memang kita menghitung CS ini menggunakan mesin yang sama. Kira-kira rumus tadi bisa kita baca dengan cara seperti ini. Ini ada dua contoh spektrum. Kita lihat misalnya spektrum yang sebelah kiri ya. Ini adalah etil klorida. Jadi kita punya CH3, punya CH2. Di sini ada dua jenis proton berarti. Ada proton metil yang dilambangkan dengan huruf B yang berwarna hijau ini. Kita lihat bahwa dia hadir sebagai triplet ya, karena tetangganya ada dua, dan integralnya itu adalah sebesar 3. Nah, metilen atau CH2 dilambangkan dengan A berwarna merah di sini, dia integralnya sebanyak 2. Kebetulan bentuknya kuartet, kenapa tadi disebutkan karena tetangganya ada 3, jadi 3 plus 1 jadinya kuartet gitu ya. Nah, integralnya di sini 2:3. Kenapa? Karena di sini ada 2 proton, di sini ada 3 proton. Nah, di sini kita simpulkan sekali lagi bahwa luas area atau integral dari sinyal yang kita hasilkan itu memang berbanding lurus dengan jumlah nukleus yang kita punya. Kalau nukleus protonnya ada 2, integralnya 2. Kalau nukleus protonnya 3, integralnya juga 3. Sebetulnya angka awal dari integral ini tentu saja tidak bulat 2 dan 3 ya, karena itu sebetulnya merupakan proses integrasi yang dilakukan secara matematis. Jadi nilainya bisa sangat tidak bulat angkanya, misalnya 123 atau berapapun juga. Tapi berapapun nilai integral yang kita temukan di dalam spektrum NMR kemudian selalu dijadikan rasio. Artinya integral yang terbesar itu akan dibagi dengan integral yang terkecil sehingga didapatkan suatu rasio semacam ini 2:3. Atau dalam contoh kasus yang sebelah kanan kita lihat di sini bahwa kita punya dua jenis juga proton, yang satu proton A, yang satu proton B. Yang proton A sejumlah 6 proton berasal dari 2 metil. Jadi integralnya kira-kira 6. Dan yang proton B itu sebanyak 1 proton, maka kita lihat bahwa integralnya kecil saja yaitu 1 terhadap yang 6 ini. Jadi rasionya 1:6 karena di sini 1 proton, yang ini ada 6 proton. Demikian ya. Jadi inilah yang sebetulnya sederhana tapi penting untuk kita sudah fasih. Berapapun sinyal yang kita peroleh dalam integral dari sinyal yang kita peroleh itu akan berbanding lurus dengan jumlah nukleus yang kita dapatkan. Kalau kita bicara NMR proton, maka nukleusnya adalah proton. Dan memang untuk QNMR sejauh ini hanya digunakan untuk proton NMR atau NMR proton. Presisi dari integral yang kita peroleh itu menentukan akurasi dari kuantifikasi yang kita lakukan, dan itu memang tergantung dari beberapa aspek dari spektrum yang kita miliki atau yang dihasilkan dari eksperimen kita. Yang pertama dikatakan penting untuk melihat noise level dari spektrum. Semakin kecil noise level kita, tentu analisa kita bisa semakin kuantitatif atau semakin akurat. Kalau noise kita terlalu besar seperti ini, kita akan cukup kesulitan menentukan titik awal dan titik akhir untuk melakukan integrasi dari sinyal yang merupakan target kita gitu. Bagaimana menghasilkan noise yang semakin dan semakin kecil? Di sini kita perlihatkan bahwa ketika eksperimen itu kita lakukan berulang-ulang dalam satu run, maka sebetulnya kita akan menghasilkan sinyal to noise yang lebih baik. Artinya noise kita akan makin kecil. Ini dari number of experiment 8 dinaikkan menjadi 64, dinaikkan lagi menjadi 2
56. Jadi umumnya kita selalu mengkuadratkan. Ketika dari 8 menjadi 64, sebetulnya kita mendapatkan perbaikan 2 kalinya antara sinyal to noise ratio. Jadi sinyal noise-nya terasa lebih kecil dibandingkan dengan sinyalnya sebanyak 2 kalinya ketika number of eksperimen itu kita kuadratkan. Demikian pula nanti ketika dijadikan 256, kita akan bisa melihat di sini bahwa noise-nya juga menjadi semakin kecil lagi gitu. Meskipun belum sampai ideal, tapi semoga bisa dilihat ya, dari sini noise-nya masih besar, agak mengecil dan menjadi lebih kecil lagi gitu. Kemudian selain dari noise level, sebetulnya akurasi dan presisi juga tergantung pada line shape, tergantung pada beberapa parameter juga yang kadang interdependent satu dengan yang lainnya. Kaitannya dengan line shape, saya perlihatkan di sini bahwa line shape yang optimum atau bentuk sinyal yang optimum itu kira-kira seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Jadi bentuknya simetris, kira-kira seperti Gaussian shape begitu. Nah, kalau proses simming atau beberapa parameter NMR kita itu ketika melakukan eksperimen kurang sempurna, maka dimungkinkan terjadinya distorsi. Seperti di sini kita akan lihat bahwa dia terjadi semacam tailing, apakah di bagian belakang, apakah di bagian depan dari sinyal tersebut yang mengakibatkan tidak nampak simetris. Atau mungkin menjadi sedikit lebih lebar daripada seharusnya gitu. Nah, semua ini yang kemudian perlu dibantu dengan berbagai aktivitas seperti pemilihan window function, seperti melakukan simming dengan lebih baik sehingga sinyalnya menjadi lebih simetris gitu. Mungkin kita masih bingung ya, apa sih sebetulnya window function, apa sih sebetulnya simming gitu. Itu akan kita pelajari kalau nanti kita masuk lebih detail lagi ke eksperimen dari NMR secara teknis begitu. Mungkin secara pengertian awam saja, simming adalah proses di mana kita melakukan homogenisasi medan magnet di setiap bidang dari sampel kita, di setiap sisi atau setiap bagian dari sampel kita begitu. Sementara window function, drift correction, baseline correction, phase correction adalah suatu mekanisme teknis saja secara matematik yang kita lakukan dari software ketika kita memproses suatu sinyal NMR gitu loh. Tapi intinya di sini hanya ingin dikatakan sinyal yang baik digunakan sebagai kuantifikasi sebetulnya adalah sinyal yang bentuknya adalah simetris dan sebisa mungkin noise levelnya adalah kecil. Kemudian tentu tidak lupa kuantifikasi itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya sinyal yang dia well resolved dari sinyal-sinyal yang lain. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal yang masih overlapping seperti ini misalnya, tentu kita belum bisa melakukan kuantifikasi. Ini kebetulan 3 sinyal ini dihasilkan dari 3 mesin NMR dengan medan magnet yang berbeda. Di sini nampak bahwa semakin tinggi medan magnet kita, artinya semakin canggih alat NMR yang kita punya, maka resolusi yang dihasilkan itu semakin tinggi. Sesuatu yang tadinya itu belum resolve dengan baik pada medan magnet yang sangat tinggi, maka dia menjadi terpisah dengan baik, alias resolusinya meninggi gitu. Demikian pula kadangkala kita bisa melakukan beberapa perbaikan ketika kita mendapati sinyal kita kok belum terpisah baik ya, masih banyak yang nempel atau nyambung begitu. Maka salah satu yang bisa dilakukan adalah mungkin kita bisa merubah pH larutan kita. Di sini diperlihatkan secara gradual pH dirubah dari 3, 3,5, 4, 4,5 sampai 8. Jadi tiap increment pH setengah itu dinaikkan, kita coba rekam spektrumnya lagi gitu loh. Ternyata kita lihat di sini perlahan-lahan ya, ketika di pH 3 itu terutama di bagian yang sini chemical shift-nya sekitar 3,8an ya, itu beberapa masih dempet-dempet, maka suatu saat pada pH 8 misalnya, atau sebetulnya sejak pH berapa ya, sejak pH 7 ini sudah kelihatan bagus sekali ya, mereka sudah well separated gitu loh, sampai ke pH 8 juga, sehingga kita bisa memilih pH yang tepat untuk melakukan kuantifikasi dari sinyal NMR kita.
Nah, aturan main berikutnya untuk melakukan kuantifikasi, untuk melakukan QNMR, kita sebaiknya memilih sinyal yang as simple as possible. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa sinyal kita tuh bentuknya bisa singulet, bisa doublet, bisa triplet, bisa quartet seperti ini, maka kita bisa memilih. Kita cuma perlu satu sinyal saja sebetulnya yang digunakan sebagai referensinya gitu atau standarnya. Ketika kita punya beberapa sinyal seperti ini, maka kita selayaknya akan memilih yang singulet. Semakin dia simple, itu semakin baik. Jadi singulet lebih baik daripada doublet, doublet lebih baik dari triplet, triplet lebih baik dari quartet, quartet lebih baik dari multiplet yang lainnya gitu. Kenapa? Karena proses integrasi itu akan lebih simpel dan lebih akurat ketika bentuk kurvanya juga simpel, cuma satu. Semakin kurvanya rumit, ada banyak, sebetulnya error yang dihasilkan dari proses integrasi secara matematis itu juga akan menjadi lebih besar. Itu alasannya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan sensitivity? Karena kalau kita bicara analisa kuantitatif, pasti sensitivity atau sensitivitas itu pasti merupakan satu parameter yang penting untuk dicermati ya. Kalau tidak cukup sensitif, maka konsentrasi sampel yang kita miliki itu tidak mungkin bisa untuk diukur karena dia tidak akan menghasilkan sinyal yang layak begitu. Dahulu kala, sejak waktu NMR pertama kali itu ditemukan, memang QNMR itu menjadi sesuatu yang masih impossible waktu itu gitu. Kenapa? Karena waktu itu medan magnet yang kita punya itu masih kecil-kecil gitu. Kita masih punya magnet yang berasal dari logam gitu. Nah, padahal kita tadi lihat kalau misalnya medan magnetnya kecil, resolusinya jelek, dan ternyata sensitivitasnya juga jelek begitu. Jadi untuk konsentrasi yang kecil, sinyalnya akan nampak kecil sekali begitu, sehingga kadang-kadang dia tidak terbedakan dari noise-nya. Tapi sekarang di mana kita sudah punya superconducting magnet, yaitu magnet yang dibangun dari medan listrik yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, jadi tidak lagi bergantung pada magnet batang, kita sudah bisa mencapai medan magnet yang sangat tinggi sehingga sensitivitas juga sudah jauh bisa lebih baik, dan disitulah kemudian perlahan-lahan itu lahir konsep QNMR gitu. Biasanya kita akan membutuhkan mesin NMR yang minimal adalah 400 MHz untuk bisa melakukan QNMR. Kemudian kita juga perlu menggunakan teknik gradient seaming yang baik untuk meningkatkan kualitas dari spektrum. Kita juga punya beberapa perangkat seperti cryoprobes yang bisa digunakan untuk suhu rendah supaya sinyal juga bisa lebih bagus. Kita juga punya kesempatan untuk memaksimalkan konsentrasi sampel atau meminimalkan solvent yang kita gunakan, dan kita juga bisa mengakumulasi number of scans atau number of experiments sebanyak mungkin untuk makin meningkatkan sinyal to noise ratio. Jadi ini menegaskan kembali yang tadi saya sampaikan, kalau kita naikkan number of scan ya, misalnya kita pertama kali 1 scan hasilnya seperti ini. Kalau kita naikkan jadi 4 scans, maka kita ulang 4 kali ya, maksudnya pengukurannya, kemudian kita sum up hasil spektrumnya, itu kita lihat bahwa dengan ketinggian sinyal yang kurang lebih sama, noise-nya udah lebih kecil dibandingkan yang di atas. Kalau kita kuadratkan menjadi 16, maka kita mendapatkan perbaikan lagi sebanyak 2 kalinya gitu. Jadi mengecil lagi kira-kira separuhnya dibandingkan dengan yang ini gitu. Nah, jadi number of scans atau pengulangan eksperimen itu mungkin untuk kita terus lakukan untuk meningkatkan S per N ratio, tapi kita tentu saja jadi membutuhkan waktu untuk itu ya, jadi eksperimennya jauh lebih lama kalau kita ulang-ulang terus gitu. Ini tadi beberapa hal sudah saya sebutkan. Kadang kalau kita punya sinyal yang overlap, beberapa yang bisa kita lakukan itu adalah kita memilih solvent.
Jadi kalau suatu solvent itu menghasilkan overlapping sinyal, kita coba ganti solvent yang lain, mungkin dia akan menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Atau bahkan kita menggunakan berbagai konsentrasi sampel. Ternyata konsentrasi yang berbeda juga bisa menghasilkan kualitas sinyal yang berbeda. Konsentrasi yang terlalu kental itu juga mungkin menimbulkan overlapping. Jadi kita bisa coba encerkan. pH juga kita coba bisa ubah ke arah basa atau ke arah asam, tergantung arah mana yang menghasilkan pemisahan dan kualitas sinyal atau spektrum yang lebih baik. Pada beberapa kasus juga dimungkinkan kita menambahkan beberapa senyawa pendukung seperti cyclodextrin atau antanid shift reagent. Jadi ada beberapa senyawa yang ternyata kalau kita tambahkan ke sampel, dia sebetulnya tidak bereaksi secara khusus dengan sampel kita, tetapi dia menyebabkan shifting dari posisi sinyal, sehingga beberapa sinyal yang tadinya overlapping dalam hal ini bisa menjadi tidak overlapping, meskipun sebaliknya juga bisa terjadi ya. Kalau tadinya nggak overlapping kita tambahkan, ya dia bisa overlapping juga gitu. Kemudian konsentrasi ion di dalam sampel, terutama kalau pelarutnya adalah buffer, itu juga kita bisa atur untuk menghasilkan sinyal yang terbaik atau spektrum yang terbaik. Dan selanjutnya temperatur itu kita juga bisa mainkan untuk menghasilkan separasi sinyal. Ya, jadi dengan begitu kita sekarang sudah tahu bahwa untuk melakukan analisa kuantitatif berdasarkan NMR itu ada beberapa syarat minimal yang harus dicek dulu, yaitu tidak semua spektrum itu bisa langsung layak kita lakukan analisa kuantitatif. Kita harus cek dulu apakah resolusinya cukup, apakah line shape-nya memadai, apakah sensitivitasnya juga oke, sebelum kita kemudian bergerak lebih jauh menggunakannya sebagai bahan awal untuk analisa kuantitatif. Sampai di sini dulu, kita akan berlanjut pada bagian kedua dari QNMR kita pada pertemuan selanjutnya.